Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersama kita bersyukur kepadanya, zat yang atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita yang hanya beberapa saat ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan untuk semua kita, sebagaimana pertemuan yang kita laksanakan di siang yang berbahagia ini adalah pertemuan yang hanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dengan itu semoga kita termasuk di antara mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya datangnya darinya. Satu di antaranya adalah warajulani tahabba billahi istama'a fihi wa tafarraqa fihi. 2 orang atau lebih tentu yang berkumpulnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka saling mencintai karenanya, dan kalaulah harus berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat banyak. Akan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita pasti tidak mungkin bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak mungkin engkau bisa menghitungnya. Dan di antara nikmatnya adalah dipertemukannya kita di tempat ini, pertemuan yang sesungguhnya belum sangat kita rencanakan, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, semuanya mesti terjadi. Ma'asyiral muslimin, dalam beberapa menit ke depan
saya ingin mengulang apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat beliau, dan dia adalah yang bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Beliau memberikan wasiat kepadanya sebelum melepas kepergiannya dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di sebuah negeri yang asing, yang asingnya lebih daripada negeri kita, di sebuah tempat yang asing, yang asingnya lebih asing dari tempat yang bersama kita berada di wilayah ini. Ketika beliau melepas Mu'adz ibnu Jabal di negeri Yaman, negeri yang penduduknya semuanya adalah ahlul kitab, negeri yang penduduknya tidak satu pun yang telah melafalkan dua kalimat syahadat. Dan sebelum beliau melepasnya, bukan rupiah yang diberikan kepadanya sebagai modalnya, bukan pula emas permata. Beliau sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepadanya 3 kalimat pendek. Dan 3 kalimat pendek ini hajat untuk seorang dai tentu lebih daripada mereka-mereka yang didakwai. Tetapi hajat ini untuk semua para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus dimiliki. Dan hajat itu adalah ketika masing-masing kita masih hidup, ketika masing-masing kita masih belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan berhadapan dengan 3 hal. Pasti kita akan berhadapan dengan 3 situasi. Yang pertama adalah situasi bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Yang kedua adalah situasi bagaimana kita bermuamalah dengan pribadi-pribadi masing-masing kita yang dosa maksiat itu adalah sangat terbiasa kita lakukan. Dan yang ketiganya adalah situasi ketika kita harus berhadapan dengan manusia, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sesama muslimnya, bahkan juga kepada orang-orang yang non-nya. Dan tentang bagaimana kita mensikapi 3 situasi ini, baginda Sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Dan solusi itu yang pertama adalah beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun engkau berada. Situasi yang kedua, baginda Sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hendaklah engkau selalu menempel erat, selalu membersamai setiap as-sayyi'ah dosa, setiap as-sayyi'ah maksiat, setiap as-sayyi'ah kesalahan dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan al-hasanah amal-amal soleh, dengan al-hasanah at-taubat wal istighfar. Tamhuha, niscaya Allah akan menjadikan sebab hadirnya kebaikan yang kita hadirkan
menjadi dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan dalam engkau berakhlak kepada manusia. Baginda Rasulullah menyebut dengan bahasa manusia yang masuk di dalamnya laki perempuannya, yang masuk di dalamnya kecil, muda, tuanya, yang masuk di dalamnya muslim, bahkan kafirnya sekalipun. Maka kepada semua mereka, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan dalam engkau semuanya berakhlak kepada manusia, berbudi pekerti kepada manusia, berperangai kepada manusia dengan perangai yang terpuji, dengan akhlak yang mulia, dengan tingkah laku yang santun, dan bahasa-bahasa semana dengan itu. Ikhwani fillah, Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari, salah seorang murid senior Syekh Nasir Albani dari Yordan, dalam kunjungannya ke negeri ini, ketika beliau menjelaskan makna yang dikandung oleh hadis yang mulia tadi, maka beliau katakan dalam hadis yang mulia ini ada padanya 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Ada padanya 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Jawaban yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, dan ini adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bermuamalah kepada zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang la tuhsa wa la tu'ad, yang tidak bisa kita menghitung banyaknya. Maka kepada zat yang telah memberikan kepada setiap kita kebaikan yang tidak terhingga ini, balasan yang harus kita hadirkan tidak banyak, hanya 1, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja engkau berada, kapan saja engkau berada. Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa kepada Allah artinya adalah semua kita melaksanakan perintah-perintahnya dan semua kita meninggalkan larangan dan larangannya. Dan atas hal inilah akan terukur siapa kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang paling kaya atau miskinnya, bukan yang paling tinggi jabatannya atau yang paling rendahnya, bukan yang paling jauh tempatnya atau yang paling dekatnya. Yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kita. Siapa mereka? Yang paling banyak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang paling banyak meninggalkan larangan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan atas dasar ini setiap kita terbagi menjadi beberapa tingkatan.
Dan tingkatan itu semuanya berhubungan dengan siapa di antara kita yang paling banyak di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau yang paling banyak dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Summa, kemudian kata Allah, aurahnal kitaba, telah kami wariskan kitab ini. Aurahnal kitaba, telah kami wariskan Al-Quran ini. Aurahnal kitaba, telah kami wariskan Islam ini, agama ini. Kepada siapa? Alladzina astafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Dan siapa mereka? Mereka adalah faminhum zalimun li nafsi, sebagian mereka adalah hamba-hamba Allah yang disebut menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasidun, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang ada pada garis tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu berlomba dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ketika ayat ini kita baca, kita dengar, dan tidak kita fahami sebagaimana pemahaman yang diwariskan kepada kita oleh mereka, para ulama-ulama kita, para ulama-ulama Ahlussunnah, maka mungkin kita tidak bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kelompok yang zalim li nafsi dan kelompok yang muqtasidun dan yang sabiqun bil khairat. Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan mereka yang disebut zalim li nafsi adalah mereka yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, mereka yang sudah mendapatkan hidayatul Islam, tapi dalam hal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka mengerjakan, kadang meninggalkan. Terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka meninggalkan, terkadang mengerjakan. Atau yang sering disebut sebagai mukmin fasik, atau mereka disebut juga muslim ahli maksiat. Dia Islam karena 2 kalimat syahadat telah diikrarkan, dan dia fasik karena dia terhadap perintah-perintah Allah belum sepenuhnya mengerjakan, terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala belum sepenuhnya meninggalkan. Mereka disebut zalimun li nafsi, kelompok yang paling dasar dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik daripada kelompok yang pertama ini adalah muqtasidun. Minhum muqtasidun, sebagian mereka adalah kelompok tengah. Siapa mereka? Mereka adalah yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang telah mendapatkan hidayatul Islam, tetapi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka masih mengambil yang besarnya dan meninggalkan kecilnya. Yang wajibnya mereka kerjakan, yang sunnahnya mereka belum menikmatinya.
Sebaliknya mereka adalah muslim yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka sudah meninggalkan. Juga yang besarnya, yang haramnya, yang makruhnya mereka masih menikmatinya. Dia lebih baik daripada yang pertama, sungguh pun sunnah belum dinikmatinya, sungguh pun makruh masih belum ditinggalkannya. Dan yang terbaik dari 2 kelompok yang pertama ini adalah wa minhum sabiqun bil khairat, mereka yang berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, telah melafalkan 2 kalimat syahadat, dan terhadap larangan-larangan Allah mereka meninggalkan semuanya, yang haram juga makruhnya. Yang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka mengerjakan semuanya, yang wajib juga sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, silahkan masing-masing kita menjadi juri sendiri-sendiri. Adakah kita masuk kepada zalim li nafsi, ataukah muqtasidun, ataukah sabiqun bil khairat? Dan ketika kita jujur dalam jawab dari pertanyaan yang kita tanyakan kepada pribadi-pribadi kita, kalau sampai kita kepada sabiqun bil khairat, sepertinya agak sulit. Bahkan kalaulah kita masuk kepada yang muqtasidun, itu juga belum tentu gampang kita raih. Yang banyak di antara kita sesungguhnya adalah masuk dalam kelompok yang zalimun li nafsi. Dan musibah yang terjadi pada kebanyakan kita adalah sesungguhnya nilai kita adalah nilai zalim li nafsi, tetapi kita merasa sebagai sabiqun bil khairat. Sesungguhnya kita nilainya adalah baru muqtasid, kemudian kita merasa diri sebagai sabiqun bil khairat, sebagai orang yang tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada kebaikan kecuali kita kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin, apa yang Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita tentang asnaf, kelompok-kelompok yang ada pada setiap kita kaum muslimin, yang sebagainya adalah zalim li nafsi, sebagainya muqtasidun, sebagainya zalimun sabiqun bil khairat. Ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, sehingga masing-masing kita akan jauh dari rasa ujub, dari kecil kebaikan yang kita telah raih, dari sedikit kebaikan yang baru kita bisa dapatkan. Jangan pernah kita mengatakan kita telah sabiqun bil khairat, padahal muqtasidun juga belum. Maka ma'asyiral muslimin, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dengan apa? Dengan kita berlomba dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dengan kita berlomba di dalam meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau menempel erat setiap as-sayyi'ah, dosa,
as-sayyi'ah, kemaksiatan, dengan al-hasanah, dengan amal-amal soleh, dengan taubat dan istighfar, tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, uswah dan suri teladan kita hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang lainnya. Maka Al-Qur'anul Karim mengingatkan kepada kita, laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya benar-benar ada bagimu pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Adapun yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hari ini terjatuh dalam dosa, besok berbuat kebaikan atau sebaliknya, itu adalah biasa. Karena yang maksum itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin tidak ada dosa yang ada padanya kecuali Allah sudah ampunkan. Adapun selainnya, masing-masing kita terjatuh dalam dosa itu adalah biasa. Maka kalau orang mencela kita karena kejelekan kita, itu sesuatu yang tidak perlu kita menanggapi dengan emosi atau marah dan sebagainya, karena memang tidak ada kita yang lolos dari kemungkinan dosa, tidak ada. Ma'asyiral muslimin, agar supaya dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya kita berlomba dalam melaksanakan kebaikan. Kita berlomba dalam melaksanakan amal-amal soleh. Kita berlomba dalam bertaubat dan beristighfar. Tamhuha, niscaya dengan al-hasanat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal saleh yang kita lakukan, taubat dan istighfar yang kita lakukan, akan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang pasti masuk surga, bagaimana beliau melaksanakan kebaikan, bagaimana beliau bertaubat dan beristighfar kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Jauh masing-masing kita dari mensuri taladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau berinfak, bersedekah dan sebagainya. Bagaimana beliau beristighfar, bertaubat, sampai-sampai beliau katakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Nabi, bukan hanya muslimnya, wahai bangsa manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah semua kamu kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, atubu ilaihi, bertaubat kepada Allah di dalam seharinya tidak kurang dari 100 kali. Dan dia nabi, dan dia rasul, dan dia maksum, dan dia pasti masuk surga. Selanjutnya silakan kita bertanya kepada pribadi masing-masing kita, apa yang hari ini kita telah lakukan sehingga kemudian tersinggung kita kalau orang mengatakan kita belumlah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal memang kita jauh dari nabinya. Maka ma'asyiral muslimin, menganggap diri sebagai pengikut Nabi itu adalah merupakan sebuah cita-cita. Tetapi jangan sampai hanya sekedar cita-cita. Kita harus berusaha untuk menempel erat bagaimana gambar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagaimana beliau berjalan, dalam bagaimana beliau makan, dalam bagaimana beliau minum dan sebagainya.
Ma'asyiral muslimin, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Manusia terbaik ma'asyiral muslimin setelah nabinya adalah para sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka mencontoh nabinya? Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dia adalah seorang sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah tidak kurang 10 tahun menjadi pembantunya, dan dia seorang sahabat yang hidup di 3 zaman, di zaman Nabi, di zaman tabi'in, dan di zaman tabi'ut tabi'in. Kepada mereka para sahabat yang hidup di zamannya, bukan kepada kita, kepada mereka para sahabat yang hidup di zamannya, beliau katakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasya'ri kunna na'udduha 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kamu para sahabat yang hidup di zamannya, bukan kita. Kalau kita sangat jauh dari itu. Innakum, sesungguhnya kamu, lata'maluna a'malan, ketika melakukan sebuah amalan, tentu amalan dosa, yang amalan itu adakku fi a'yunikum minasya'ri, di mata kamu nilainya lebih lembut dari sekedar sebatang rambut. Kunna, adalah kami para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kunna, adalah kami para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udduha, menganggapnya minal mubiqat, termasuk dosa besar. Kecil dosanya, tetapi kacamata yang dia pakai adalah kacamata pembesar, sehingga kemudian nampak sebagai sesuatu yang besar, sehingga segera dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambar mereka para sahabat, murid-murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Syekh Ali, ini adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'an nasi. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bukan sesama kaum muslimin, bahkan yang lebih luas dari itu. Dan manusia adalah ada suami, ada istri, ada suami istri dengan mertua, ada kita dengan tetangga, ada kita dengan orang kafir. Kepada semuanya tanpa terkecuali, jawabnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang santun, dengan perangai yang luhur. Ma'asyiral muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebabnya karena indah akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur, perangai yang baik, akhlak yang terpuji, dan itu adalah suri teladan kita. Itu adalah contoh yang kita banggakan dalam seluruh apa yang kita lakukan. Seorang yang dipuji bukan hanya sesama makhluk, dipuji oleh zat yang memiliki seluruh para makhluknya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sekian banyak dosa, sekian banyak doa, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dan di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa pendek, yang barangkali karena seringnya kita melakukan kegiatan tersebut sehingga kita lupa membacanya. Doa ketika kita bercermin. Doa ketika kita bercermin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita doa ketika bercermin adalah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau hadirkan gagahnya jasad ini, tampannya wajah ini, sempurnanya pribadi ini, fahassin khuluqi, maka hadirkan kepada hamba ini indahnya akhlak. Ma'asyiral muslimin, jasad kita sempurna, akan lebih indah lagi manakala kita bungkus dengan pakaian yang menghiasinya, dan pakaian itu adalah akhlak kita, dan pakaian itu adalah yang menutup jasad kita. Ma'asyiral muslimin, seorang lelaki seganteng apapun, seorang wanita secantik apapun, dia disebut tampan dan cantik adalah karena bungkus yang menutup jasadnya. Manakala satu persatu bungkus itu hilang, orang akan mengganti dari orang yang bagus kepada orang yang gila. Orang akan mengganti nama dari wanita yang cantik kepada wanita yang majnunah. Baju kita itulah akhlak kita. Ma'asyiral muslimin, dulu dan barangkali sampai sekarang ketika kita membaca pelajaran IPS, maka di sana ada pelajaran bagaimana sebab masuknya kaum muslimin kepada agamanya. Maka dikatakan bahwa kaum muslimin masuk kepada agama Islam sesungguhnya bukan karena perang, bukan karena pedang, bukan karena tembak menembak. Mereka masuk Islam karena melihat para pedagang-pedagang yang datang dari negeri Arab dan datang kemari dalam rangka untuk mencari nafkah, bukan dalam rangka untuk berdakwah. Datang kemari dalam rangka untuk mencari harta, untuk mencari penghidupan. Tetapi mereka punya bekal akhlak yang mulia. Dan orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita melihatnya dari kejauhan akan indahnya gambar mereka. Dan dengan itu kemudian mereka tanpa dipaksa dan tanpa terpaksa mengikuti agama yang dibawa oleh mereka para pedagang dari negeri Arab ini. Ma'asyiral muslimin, bukan karena mereka ahli bicara di atas podium, bukan mereka orang-orang yang jago bicara di atas mimbar. Mereka adalah orang-orang yang datang yang membungkus jasadnya dengan akhlak yang mulia. Dan itu kita benarkan ketika kita bercerita di sana, di kampung sana, beberapa saudara kita yang muslim berubah agama hanya karena apa? Hanya karena bantuan yang diberikan oleh tetangga sebelah sehingga kemudian mereka pindah agama. Kebaikan yang dihadirkan itulah yang menjadikan tertariknya orang kepada agama. Ikhwani fillah, tentu tidak bijak kalau saya bicara lebih panjang karena waktu keberangkatan ke Padang juga sudah tinggal sedikit. Tetapi saya ingin menukilkan ucapan Ibnu Mubarak bahwa akhlak yang mulia itu sesungguhnya tersimpulkan dalam tiga hal. Tersimpulkan dalam tiga hal. Dan tiga hal itu yang pertama adalah badlu an-nada,
Badlu an-nada, akhlak yang mulia menjadikan kita dimanapun berada selalu menghadirkan kebaikan kepada siapa, kepada siapapun, kepada siapapun, bahkan kepada yang non sekalipun. Ketika kebaikan diberikan kepada mereka, siapa tahu kemudian besok lusa kemudian dia tertarik kepada agama yang kita miliki ini. Yang keduanya adalah waqaffu al-adha, akhlak yang mulia menjadikan setiap kita, para pemiliknya, dimanapun berada menjadi sebab terhindarkan orang dari kejelekannya, menjadikan orang terselamatkan dari apa yang mengganggunya. Maka yang pertama, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut siapakah mukmin yang terbaik, tidak disenggol pakaiannya, tidak disenggol sholatnya. Siapakah mukmin yang terbaik? Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Tentu kalau manusia itu adalah muslim, sebaik-baik muslim adalah yang memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW mendefinisikan seorang muslim, siapakah dia? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang menjadikan muslim yang lain selamat dari ulah tangannya dan selamat dari ulah lisannya. Tangan kita berapa banyak kejahatan bisa lahir, dan lisan kita berapa banyak kejahatan bisa kita hadirkan. Ma'asyiral muslimin, yang ketiganya yang lebih ringan dari dua yang pertama, al-basyashatu fil wajhi, akhlak yang mulia menjadikan pemiliknya di mana saja gampang bergaul, gampang menyapa, gampang senyum, gampang menebar salam, gampang menjawab salam. Wajahnya selalu berseri-seri. Kapan orang melihatnya mesti senang dengan apa yang ditampilkannya, dan tidak sebaliknya, sebaliknya. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, Syekh Ali Al-Halabi Al-Afari setelah menjelaskan makna hadis yang tadi kita sebutkan, kemudian beliau menutup dengan kalimat yang saya kira kalau masing-masing kita memahami dengan baik apa yang beliau sampaikan, bisa saja kita akan mengira selama ini sebagian besar kebaikan itu belum kita hadirkan. Kata beliau, ada sementara orang yang kalau engkau tanya bagaimana akidahnya tercampur dengan syirik. Kalau engkau tanya bagaimana ibadahnya tercampur dengan bid'ah. Kalau engkau tanya bagaimana dakwanya dibangun di atas kejahilan. Kelompok ini, kata beliau, dan saya menukil ucapan beliau, kelompok ini tidak di mana mereka berada kecuali orang rame-rame merapat. Tidak di mana mereka berada kecuali orang rame-rame merapat. Sementara kelompok yang kedua, kalau engkau bertanya bagaimana akidahnya dibangun di atas tauhid. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka beribadah, ibadahnya dibangun di atas sunnah. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka berdakwah, dakwanya dibangun di atas ilmu, di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi kelompok yang kedua ini tidak di mana mereka berada kecuali orang rame-rame menjauh.
Maka kemudian beliau katakan, gerangan apa yang menjadi sebab kelompok yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang merapat, dengan sekalian kekurangannya semut itu merapat padahal tidak ada gulanya. Sementara kelompok yang kedua tidak, di mana mereka berada orang lari menjauh. Wallahi, kata beliau, akhlak. Demi Allah yang menjadikan sebab kelompok yang pertama orang merapat dan kelompok yang kedua menjadikan orang lari menjauh karena akhlak. Kelompok yang pertama memang jasadnya jelek tetapi bajunya bagus, maka orang tertipu dengan bajunya. Kelompok yang kedua jasadnya bagus tetapi bajunya jelek, maka orang lupa kebaikan jasadnya. Kata beliau apa? Demi Allah, kalaulah kelompok yang kedua yang sudah akidahnya di atas tauhid, yang sudah ibadahnya dibangun di atas sunnah, yang sudah dakwanya dibangun di atas ilmu, dan mereka juga berhias diri dengan akhlak yang mulia, niscaya manusia tidak hajat nengok kepada kelompok yang pertama. Niscaya manusia tidak hajat nengok kepada kelompok yang pertama. Maka apa yang beliau sampaikan menjadi catatan. Siapa tahu kalau orang hari ini belum mendekat dengan kita karena memang ada hal yang murah sesungguhnya, tetapi belum bisa kita hadirkan di tengah-tengah mereka. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, sekali lagi mohon maaf kalau waktu yang kita miliki masih cukup panjang, barangkali kita bisa tambahkan. Insyaallah ta'ala pertemuan kita tentu bukan pertemuan pertama dan terakhir kali, dan alhamdulillah saya dimudahkan untuk bisa berkunjung ke negeri ini, ke desa ini, ke lokasi ini. Dan insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan komunikasi dengan Ustaz Abdullah, dengan Ustaz yang lain untuk kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di hari-hari mendatang kita insyaallah ta'ala. Demikian kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.